Nah, maka dari itu teman-teman ketika budidaya ikan lele, rata-rata dari petani itu mereka bilang kalau budidaya ikan lele di bawah 5.000 ekor pasti nggak ada untungnya, bilangnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sobat petani ikan lele yang bertanya di channel saya ya, mengenai tentang berapa sih jumlah keuntungan dari budidaya ikan lele per 1.000 ekor. Tapi pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita itu sekitar 5.000-an ekor ya. Nah, ini hanya sebagai perbandingan saja. Yang saya bahas adalah mengenai tentang per 1.000 ekor kita mendapatkan keuntungan berapa sih, dan berapa pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk merawat ikan lele per 1.000 ekor itu tadi ya, kalau kita main full pellet ya. Nah, sobat petani ikan lele, perlu teman-teman ketahui dalam proses budidaya ikan lele, kenapa banyak sekali dari teman-teman yang gagal atau gulung tikar ketika mereka awal budidaya ikan lele, atau walaupun mereka sudah lama tapi belum tahu rumusan mengenai tentang cara supaya mendapatkan keuntungan dari budidaya ikan lele tersebut, teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi kepada teman-teman bagaimana cara mengelola keuangan untuk proses budidaya ikan lele supaya teman-teman itu mendapatkan keuntung ya. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman hitung adalah pengeluaran mengenai tentang pembelian bibit ikan lele. Nah, kalau untuk harga bibit ikan lele dari setiap kota itu tentunya berbeda ya. Tapi kalau di tempat saya itu berkisar untuk ukuran 46 ya, itu berkisar per 1.000 sekitar 130 sampai 150.000. Itu untuk ukuran 46. Jadi apa yang membedakan harga tersebut? Biasanya ada ukuran yang kecil, ada yang ukuran besar, tapi penyebutannya sama, ukuran 46 dan 46 besar, 46 kecil ya. Nah, selain dari bibit ikan lele, teman-teman ini dicatat dulu ya, harga bibit 130 sampai 150. Nanti teman-teman supaya bisa menghitung juga ya. Nah, yang kedua adalah harga pakan. Nah, untuk harga pakan sendiri semakin tahun juga semakin meningkat, tapi kalau di tempat saya itu karena saya lama nggak budidaya pembesaran konsumsi ya, setahu saya sekitar persaknya itu min 1 profit itu sekitar, untuk min 1 itu sekitar 480 ya, ataupun mungkin 400 berapa, 400 sekian. Nah, anggap saja 480 ya. Nah, kalau teman-teman budidaya ikan lele per 1.000 ekor, berapa kebutuhan pakan yang kita harus keluarkan? Rata-rata dari petani itu ketika kita memulai ya, kalau kita full pellet biasanya itu kita mengeluarkan pakan itu, biaya pakan kurang lebih sekitar 3 sakan ya, 3 sak mungkin lebih ataupun kurang, tergantung dari teman-teman ukuran size panennya itu di ukuran berapa. Anggap saja 3 sak, teman-teman catat ya, 480 kali 3 ya. Nah, yang berikutnya adalah listrik ya. Untuk listrik ini sendiri, ini sekitar untuk usia jangka masa panen 3 bulan ataupun 2,5 bulan, itu anggap saja 150. Ini kita ambil lebihnya ya. Nanti kalau supaya teman-teman menghitungnya itu mudah, karena setiap pengeluaran listrik kan berbeda-beda. Ada yang subsidi, ada non subsidi ya. Ada yang full kocor, ada yang tidak full kocor. Tentunya akan berbeda juga hasilnya. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ya. Nah, yang keempat adalah kebutuhan probiotik dan antibiotik. Teman-teman harus mempersiapkan 2 hal ini, antibiotik sebagai pengobatan, probiotik sebagai suplemen ataupun untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan nafsu makan untuk ikan lele tersebut supaya dalam bagus video ya. kali ini saya akan Nah, untuk membahas antibiotik dan probiotik ini mungkin harganya dua sistem apa ya, dalam obat ini budidaya ataupun ikan cairan lele, ini biasanya sekitar 60.000. Itu sudah dapat antibiotik dan probiotik. Tentunya untuk mereknya itu teman-teman terserah mau merek jenis apa. Siapkan saja uang 60.000 untuk jenis probiotik dan antibiotik ini ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang keuntungannya ya, dari jumlah yang kita keluarkan ya, dari mulai bibit, pakan, listrik, dan probiotik. Kalau kita kalkulasi semua, itu kita mengeluarkan kurang lebih di angka 1.800.000 ya, 1.800.000. Sedangkan kalau kita panen itu kita dapat
1000 ekor itu kita dapat sekitar 1 kuintal ya. 1 kuintal itu harga kalau di tempat saya 19.000 sampai 20.000 per kilo. Kalau kita dapat panen di angka tersebut 1 kuintal ya, kita cuma dapat untung 200.000 teman ya, per 1000 ekor. Nah, apakah kita bisa mendapatkan untung yang lebih dari dari yang kita keluarkan? Apakah kita bisa memangkas biaya produksi, biaya pengeluaran pakan ataupun sejenisnya? Sangat bisa teman ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan untung yang lebih, ini bukan trik curang, bukan ya teman, tapi ini metode cara budidaya yang sangat efisien supaya teman-teman itu bisa mendapatkan keuntungan. Yang pertama, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana proses budidaya ikan lele itu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu cara budidaya ikan lele yang baik dan benar dan bagus untuk diaplikasikan, teman-teman bisa mempraktekkan yang teman-teman pelajari tersebut ya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa memangkas biaya pakan dengan memberikan pakan alternatif. Kalau kita mengeluarkan pakan alternatif, contoh ya, misal contoh, kalau kita kalkulasikan per kilo ya. Kalau kita beli pakan alternatif itu jenis mungkin ya ikan-ikan sungai, yang ikan, anggap saja kalau di tempat saya itu ikan sepat ya, ikan anggap aja ruca ataupun jenis pakan-pakan yang daging, biasanya ada kepala ayam, usus ayam ya, kan ada istilah yang bekas di tempat potong-potongan ayam ini kadang kan tidak dijual ya, kadang kan untuk pakan ikan ya. Nah, teman bisa membeli pakan tersebut dengan harga yang sangat murah sekali. Misal contoh, kalau kita membeli pakan ayam istilahnya kepala ayam ataupun jenis limbah-limbah ayam lah, ada kuku-kuku ayam, ada juga yang bekas kalau biasanya rata-rata teman-teman itu belinya di tempat tukang bubut ayam ya. Kalau kita pesan pasti kita dapat ya. Nah, itu harganya mungkin sekitaran 4.000 5.000-an per kilonya. Mungkin lebih teman-teman ya, mungkin lebih lah. 2 kilo mungkin, 2 kilo dapat harganya 5.000 itu 2 kilo mungkin. Ataupun kadang nggak ditimbang per kilo, kadang kita ambil semua itu cukup kasih mungkin uang rokok aja, kadang seperti itu ya. Dan itu sangat hemat sekali dan sangat efisien sekali ya, karena protein yang sangat tinggi tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ikan lele yang sangat bagus. Tapi ada tapinya, resiko untuk mengenai tentang air, kalau teman-teman tidak berani main air, maka besar kemungkinan ikan bisa tumbang ya. Nah, kalau kita pangkas dari segi pakan, dari yang biasanya kita keluarkan 1.440.000 untuk 3 karung, maka teman-teman bisa untuk biaya pakannya sendiri, teman-teman bisa mengeluarkan mungkin sekitar 1 juta kurang ya, mungkin sekitar 500.000 mungkin, itu untuk per 1000 ekor ikan lele ya, kebutuhan pakannya. Anggap saja kita beli pakan pertama itu setengah 1 karung aja lah, lalu selebihnya kita kasih pakan full alternatif, itu anggap saja nggak 500.000 teman. Kalau kita pakan pelet 1 karung, kita ambil yang seterusnya itu full alternatif, itu mungkin kita mengeluarkan biaya 800.000 atau 700.000-an, sekitar segituan ya. Dan apakah itu masih kita bisa pangkas lagi? Masih bisa teman ya. Pangkasnya bukan mengenai tentang biaya, tapi cara memangkasnya adalah cara dalam perawatan ikan. Kita harus memaksimalkan sebagaimana kita menekan angka kanibalisme ya. Itu kenapa kok tingkat kanibalisme ini sangat mempengaruhi tingkat keuntungan, karena kalau teman-teman tidak melakukan proses penyortiran, perawatan air, besar kemungkinan ikan pertumbuhan tidak seragam. Yang kedua, kalau kita tidak merawat airnya, ikan akan lama pertumbuhannya dan juga akan mudah sakit. Maka dari itu teman-teman harus mempelajari bagaimana siklus cara budidaya ikan lele yang baik dan benar ya. Nah, supaya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan ya, teman-teman harus menerapkan beberapa hal tadi. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana cara merawat ikan lele, tahu cara merawat air kolam, tahu cara memberikan pakan alternatif yang sesuai untuk ikan lele, tidak pakan alternatif yang asal-asalan. Kadang ada teman-teman yang memberikan pakan alternatif, misal contoh ya, kadang ya ampas kelapa, ada juga yang diberikan pada ikan lele.
Ada juga yang diberikan pakan ampas tahu, nasi sisa ya, ataupun sayur-sayuran yang mungkin sisa dari pasar atau dan lain sebagainya. Intinya pakan yang proteinnya rendah istilahnya ya. Itu kurang efektif dan bahkan akan merusak air ataupun sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan lele tersebut, teman ya. Maka dari itu teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara budidaya ikan lele supaya hasilnya nanti maksimal. Jangan asal terjun modal nekat, hanya mempunyai modal kolam budidaya tanpa dipelajari, akhirnya nanti rugi. Kalau rugi, siapa yang salahkan? Timbullah inisiatif bikin status di Facebook. Budidaya ikan lele itu nggak ada untungnya, percuma kita rawat 3 bulan, 2 bulan setengah, tapi akhirnya waktu jual modal aja nggak nutup. Kalau yang ada di konten-konten itu katanya modalnya sekian, untungnya sekian, itu hoax. Nah, padahal yang salah itu adalah teman-teman sendiri. Kenapa kok tidak dipelajari terlebih dahulu? Bukan kalau saya pribadi teman ya, itu lebih bagus teman-teman itu belajar. Ada 2 macam dalam proses belajar, bisa teman-teman lihat YouTube. Kalau YouTube itu mungkin bisa juga, tapi kurang efektif ya. Kalau efektifnya itu teman-teman tidak tahu secara langsung, tapi kalau teman-teman belajarnya itu lewat petani di sekitar, mungkin kita YouTube belajar secara langsung ataupun secara prakteknya kita lihat ya, itu pasti akan berbeda ya. Nah, untuk mengenai tentang keuntungan, ini teman-teman bisa hitung sendiri ya. Kalau kita bisa menekan biaya pakan, anggap saja kita ambil per 1000 ekor itu tadi 1 kuintal ya. 1 kuintal itu kita dapat uang itu sekitar 2 jutaan mungkin ya, 2 jutaan ya untuk per 1000 ekor. Kalau kita kurangi tadi biaya pakan saja, kita bisa menekan sampai 500.000 lebih ya. Jadi kita anggap saja yang tadinya pengeluarannya itu 1.800.000, kalau kita kurangi 500 maka pengeluarannya 1.300.000 ya. Kita untung 800.000 per 1000 ekor. Nah, maka dari itu teman-teman ketika budidaya ikan lele, rata-rata dari petani itu mereka bilang kalau budidaya ikan lele di bawah 5.000 ekor pasti nggak ada untungnya, bilangnya seperti itu. Karena kalau 800.000 ekor itu tadi kita istilahnya itu kita buat operasional untuk uang kopi, uang rokok ya, untuk kita sendiri maksudnya ya, itu pasti akan habis langsung ya. Tapi kalau kita budidayanya dengan skala yang lebih besar, mungkin 10.000 ya, pasti untung, pasti itu ya, pasti untung. Kalau teman-teman tahu caranya, tahu metodenya, tahu bagaimana ngelobi pakan alternatif ya, tahu bagaimana market pasarnya ya. Nah, ini juga untuk hasil panen ini ya, itu sebenarnya bisa kita tingkatkan lagi, bisa kita istilahnya, untungnya itu bisa kita tingkatkan lagi dengan cara kalau kita budidaya ikan lele dengan jumlah yang sedikit, bikinlah olahan atau kita bisa jual secara mandiri, per kilo itu dapat sekitar 25 atau 27. Teman-teman kalau 1 kuintal itu teman-teman kalau habis ya, itu kita bisa dapat untung 2.700.000. Nah, berapa keuntungan yang kita dapat? Mungkin sekitar separuh lebih lah ya. Jadi saya harap teman-teman kalau budidaya ikan lele, kalau belum tahu caranya, belum tahu metodenya, ini bukan hanya sekedar omong kosong ya. Banyak sekali dari teman-teman yang mungkin ya sudah berkecimpung dan sudah senior ya, walaupun yang pertamanya itu mungkin awal-awalnya itu hanya sekedar mencoba lalu dipelajari ya, dipahami, itu akhirnya mereka berhasil ya, walaupun tidak dikembangkan lagi, hanya stuck di situ karena biasanya terbatas karena lahan ya, ataupun mungkin karena perputaran uangnya itu hanya mencukupi di situ karena biasanya untuk kebutuhan ya. Kalau ada dari mungkin kalau satu keluarga itu ada yang kerja, mungkin kadang kan ada juga yang rumah tangga yang lakinya aja yang bekerja, ada juga yang perempuannya juga yang bekerja, tapi yang satunya nganggur, ada ya. Tapi yang begitulah. Intinya kesimpulannya adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil itu pasti dapat untung kalau teman-teman tahu cara budidaya dan tahu market yang teman-teman harus tawarkan ya. Kalau skala kecil teman-teman bisa buat olahan mateng ya, mungkin lele crispy ya,
ataupun lele panggang ya, ataupun jenis makanan yang lain ataupun pecel lele dan lain sebagainya, teman bisa pasarkan di sekitaran pabrik ataupun bisa dititipkan di warung-warung sekitar. Pasti bisa ya, kalau ada usaha pasti ada hasil ya. Tentunya teman-teman jangan putus asa. Apabila teman-teman sudah membangun suatu bisnis ataupun usaha, pelajari terus ya, walaupun terkadang ada pahitnya dalam usaha tersebut ya. Nah, saya harap teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, teman-teman diberikan kesehatan, suksesan ya, dan juga lalu mendapat asli ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian video saya yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih.